minute. Who are you? Baik, ketemu lagi dengan saya Arya Valendra. Jadi di sini saya ingin membahas tentang kemajuan teknologi informasi dari akuntansi manajemen lanjutan. Sebelum saya lanjutkan, ada kala baiknya teman-teman pencet tombol like, komen, dan subscribe. Jadi yang pertama ada pendahuluan. Jadi di situ dijelaskan bahwa dalam konteks teknologi informasi dan akuntansi manajemen modern, penting untuk terus memperbarui keahlian profesional, mempertimbangkan aspek keamanan dan privasi, serta memastikan bahwa teknologi digunakan sebagai alat untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan efisien. Mungkin itu sebelumnya adalah pendahuluan dari materi ini, teknologi informasi. Jadi sekarang ada di pembebasan akuntansi manajemen dari dominasi akuntansi keuangan. Jadi di situ dijelaskan bahwa teknologi informasi tidak hanya memberikan alat untuk mengelola aspek keuangan, tetapi juga membuka pintu bagi informasi non keuangan yang kritis bagi manajemen. Pembebasan akuntansi manajemen dari dominasi akuntansi keuangan menciptakan landasan yang lebih kuat untuk pengambilan keputusan strategis yang komprehensif. Jadi kemajuan teknologi informasi ini telah memainkan peran kunci dalam membebaskan akuntansi manajemen dari dominasi akuntansi keuangan. Jadi di sini ada cara di mana teknologi informasi telah memfasilitasi pembebasan tersebut. Yang pertama jadi ada analisis data terdistribusi. Jadi teknologinya menggunakan alat analisis data canggih dan teknik big data. Jadi efeknya ini manajemen dapat menganalisis data non keuangan seperti data operasional, data pelanggan, dan data rantai pasok untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang operasi perusahaan. Selanjutnya juga ada sebagai analisis prediktif dan kecerdasan buatan. Teknologinya ini yaitu penggunaan analisis prediktif dan kecerdasan buatan. Efeknya ini mungkin manajemen dapat membuat perkiraan yang lebih akurat, mengidentifikasi tren masa depan, dan merespon perubahan pasar dengan lebih cepat. Nah, selanjutnya ada teknologi informasi. Jadi, teknologi informasi itu tidak hanya memberikan alat untuk mengelola aspek keuangan, tetapi juga membuka pintu bagi informasi non keuangan yang kritis bagi manajemen. Pembebasan akuntansi manajemen dari dominasi akuntansi manajemen menciptakan landasan yang lebih kuat untuk pengambilan keputusan strategis yang komprehensif. Nah, jadi teknologi informasi ini telah membawa kemajuan besar dalam bidang akuntansi manajemen. Jadi ini ada beberapa cara di mana teknologi informasi telah berkontribusi pada kemajuan akuntansi manajemen. Yang pertama ada sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Jadi kontribusi ERP di sini yaitu mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis seperti keuangan, produksi, persediaan, dan sumber daya manusia dalam satu sistem. Ini memungkinkan data yang lebih terpadu dan akurat. Nah, yang kedua itu ada analisis data dan business intelligence atau BI. Jadi kontribusinya di sini alat analisis data dan BI memungkinkan akuntan manajemen untuk menganalisis data dengan lebih mendalam. Mereka dapat mengidentifikasi tren, membuat laporan yang lebih informatif, dan memberikan wawasan strategis. Dengan adopsi teknologi informasi yang canggih, akuntansi dapat menjadi lebih efisien, responsif, dan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap performa bisnis secara keseluruhan. Jadi selanjutnya ada dampak perkembangan teknologi informasi terhadap kebutuhan manajemen akan informasi akuntansi. Di situ dijelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi mempunyai dampak terhadap teknologi pembuatan produk, sejak saat didesain dan dikembangkan diproduksi sampai dengan didistribusikan kepada pelanggan. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi mempunyai dampak terhadap sistem pengelolaan informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan manajemen. Jadi ada 3. Yang pertama yaitu informasi biaya produk yang cermat, yang kedua ada informasi biaya overhead yang cermat, dan yang terakhir ada informasi biaya daur hidup produk. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan satu persatu dari tiga aspek ini. Yang pertama ada informasi biaya produk yang cermat. Jadi di sini dalam penggunaan sistem ERP-nya
memiliki dampak, yaitu implementasi ERP memungkinkan pelacakan biaya produk secara terpadu bagi departemen dan fungsi. Data yang akurat dan real time dapat diakses dengan mudah. Nah, jika menggunakan analisis big data, dampaknya itu memungkinkan perusahaan untuk menggali data dalam jumlah besar, termasuk data biaya produk, untuk mengidentifikasi tren, pola, dan hubungan yang mungkin tidak terlihat dengan metode tradisional. Nah, dan jika menggunakan teknologi blockchain, dampaknya itu dapat digunakan untuk menyediakan bukti autentikasi pada setiap transaksi biaya produk. Selanjutnya ada informasi biaya overhead yang cermat. Nah, jadi di informasi biaya overhead yang cermat ini, ketika menggunakan sistem penghitungan biaya aktivitas atau ABC, jadi memiliki dampak yaitu memungkinkan alokasi overhead yang lebih akurat berdasarkan aktivitas yang sebenarnya. Yang kedua yaitu sensor dan Internet of Things atau IoT. Ini dampaknya dapat memberikan data real time terkait penggunaan sumber daya dan utilitas, membantu dalam perhitungan biaya overhead yang lebih akurat. Nah, yang terakhir ada informasi biaya daur hidup produk. Di sini pengelolaan rantai pasok digital. Nah, itu dampaknya itu dapat memberikan visibilitas penuh terhadap biaya daur hidup produk dari produksi hingga pemeliharaan dan pemilihan. Nah, yang kedua ada analisis kinerja produk berbasis data. Nah, ini dampaknya itu dapat mengevaluasi kinerja produk dari berbagai dimensi, termasuk biaya daur hidup, dan membuat keputusan strategis berdasarkan informasi tersebut. Nah, yang terakhir ada platform kolaboratif. Nah, ini dampaknya itu memfasilitasi pertukaran informasi biaya produk secara lebih efisien antara pemasok, produsen, dan distributor. Jadi, dengan memanfaatkan teknologi informasi, sistem pengolahan informasi akuntansi dapat memberikan informasi yang lebih akurat, real time, dan relevan bagi manajemen, membantu mereka dalam membuat keputusan yang lebih tepat dan responsif terhadap dinamika bisnis. Mungkin sampai sini saja presentasi dari saya tentang teknologi informasi dalam akuntansi manajemen lanjutan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada kata yang kurang berkenan, saya ingin minta maaf. Dan sebelum saya tutup, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe.